Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tinta Pramuda dari jurusan Teknik Informatika Universitas Miadharma Palembang. Pada video kali ini saya akan mempersembahkan PPT Grafika Komputer. Video ini dibuat untuk mengisi atau menjawab Meet Grafika Komputer dosen pengampu Ibu Diana SSI MKOM. Pada PPT ini saya akan membahas beberapa hal tentang grafika komputer. Di antaranya 3 yang sudah tertulis di sini, yaitu tokoh grafika komputer, sistem koordinat, dan praktek MATLAB. Baiklah, saya rasa langsung saja pada pembahasan pertama. Sebelum memasuki bahasan utama, kita akan mencari tahu apa itu grafika komputer. Jadi, grafika komputer adalah representasi piktorial dan manipulasi data dengan komputer. Pada grafika komputer, terjadi proses pembuatan, penyimpanan, dan manipulasi suatu model, di mana model ini dapat berupa fisik, matematik, artistik, dan bahkan struktur abstrak. Pada bacaan yang saya temukan, grafika komputer ini merangkup semuanya kecuali suara. Dan di sini dijelaskan bahwa hampir semua bidang ilmu membutuhkan grafik untuk mempresentasi model yang dimiliki. Grafika komputer ini bagian ilmu komputer yang berkaitan dengan pembuatan dan manipulasi gambar visual secara digital. Komputer ini adalah cara untuk meningkatkan dan memudahkan komunikasi antara manusia dengan komputer, yaitu dengan cara menampilkan gambar model suatu objek menggunakan komputer. Tujuan utama grafika komputer ini untuk memungkinkan manusia berkomunikasi melalui gambar, bagan-bagan, dan juga diagram. Selain itu, grafika komputer ini akan berguna atau ditemukan pada bidang-bidang kedokteran, geologi, dan tak terkecuali dalam bidang pendidikan untuk pengajaran dan penulisan karya-karya ilmiah. Salah satu aplikasi yang nyata dari grafika komputer adalah visualisasi data dalam bentuk grafis 2 dimensi dan 3 dimensi. Walaupun bentuk grafis 3 dimensi lebih realistis, namun bentuk 2 dimensi masih banyak dipergunakan, karena saya rasa lebih simpel. Oke, lalu di bidang apa saja grafika komputer ini digunakan? Seperti yang bisa kita lihat di sini, mungkin kalian tidak asing dengan gambar yang ada pada layar kalian saat ini. Ya, ini adalah tampilan atau yang lebih sering disebut Graphic User Interface atau GUI. Pada Graphic User Interface, kita telah menggunakan grafis untuk mengendalikan komputer kita melalui ikon dan gambar. Antarmuka grafis ini mempermudah interaksi manusia dengan komputer dan alat-alat yang dikendalikan. GUI ini banyak ya, seperti Windows, Mac, Linux, dan sebagainya. Lalu pada bidang pendidikan, nah ini adalah IWB. Pada bidang pendidikan, grafika komputer ini digunakan untuk computer assisted instruction, computer aided learning, computer based education, dan computer managed instruction. Nah, yang tadi itu merupakan model-model yang menggunakan grafis
sebagai alat bantu di bidang pendidikan. Contoh implementasinya di bidang pendidikan adalah Electronic Workbench (EWB). Electronic Workbench adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan simulasi tata cara kerja rangkaian listrik. Simulasi ini digunakan untuk menguji apakah rangkaian listrik itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan pendekatan teori yang ada. Nah, perangkat lunak GUI ini sama seperti Windows, sehingga pengguna dapat menguasai penggunaan perangkat lunak dengan mudah. Dengan syarat, pengguna memiliki pengetahuan dasar tentang elektronika. Lalu, ada Computer Aided Design atau CAD. CAD adalah alat bantu berbasis komputer yang digunakan dalam proses analisis dan desain, khususnya untuk sistem arsitektur dan engineering. Jadi CAD ini banyak digunakan pada anak-anak teknik sipil dan lain sebagainya. CAD ini digunakan untuk mendesain bangunan, mobil, pesawat, alat-alat elektronik, dan lain sebagainya. Contoh aplikasinya adalah AutoCAD. AutoCAD adalah perangkat lunak komputer yang menggambar 2 dimensi dan 3 dimensi yang dikembangkan oleh Autodesk. Lanjut, Computer Art. Mungkin bagi kebanyakan orang sudah tidak asing ya dengan Computer Art ini. Jadi Computer Art ini adalah penggunaan komputer grafis untuk menghasilkan karya-karya seni. Seniman menggunakan bermacam-macam perangkat lunak grafik, yaitu Paint Program dan Draw Program. Aplikasi komersial art dapat dilihat pada desktop publishing, advertising, desain tekstil, dan lainnya. Perangkat lunaknya seperti perangkat lunak Draw Program seperti CorelDRAW, Macromedia Freehand, dan Adobe Illustrator dapat digunakan untuk pembuatan logo, cover buku, pembuatan komik, dan lain sebagainya. Lalu kita masuk pada bahasan utama. Nomor 1. Pelopor bidang grafika komputer. Ya. Foto di samping adalah William Peter. Beliau lahir di Independence, Missouri pada tahun 1928. Sebelum kuliah, ia bekerja di beberapa pekerjaan seni di Kansas City, di mana dia mengepali Departemen Alat Bantu Pelatihan untuk Korps Transportasi Angkatan Darat Amerika Serikat. Pada tahun 1950, dia bergabung dengan University of Illinois Press, di mana dia merancang publikasi pameran dan poster. Nah, pada tahun 1952, beliau mendapatkan gelar BFA. Maksudnya mungkin gelar ya sini. Gelar BFA dari University of Illinois. Ketertarikan beliau ini kepada komputer digital untuk masalah seni grafis dimulai ketika dia menjadi direktur seni untuk Family Weekly di Chicago, di mana dia mendesain ulang seluruh majalah. William Peter adalah seorang desainer grafis pada perusahaan penerbangan Boeing. Pada tahun 1960, dianggap sebagai orang pertama yang memperkenalkan istilah grafika komputer dengan membuat aplikasi grafika komputer. Lanjut. Di sini ada Ivan Sutherland, atau dengan nama lengkap Ivan Edward Sutherland. Beliau lahir pada tanggal 16 Mei 1938 di Hastings, Nebraska, Amerika Serikat. Saat SMA, mata pelajaran kesukaannya adalah geografi. Ia menggambarkan diri sebagai orang tua tinker visual yang berminat pada grafik komputer. Setelah lulus dari Scardiss High School pada tahun 1955, Sutherland menghadiri Carnegie Institute of Technology atau sekarang Universitas
Carnegie Mellon dengan beasiswa penuh. Ia menerima gelar sarjana sains dari Carnegie pada tahun 1959, gelar Master of Science dari California Institute of Technology pada tahun 1960, dan gelar-gelar lainnya pada tahun berikutnya. Selanjutnya yaitu Steve Russell. Steve Russell lahir pada tanggal 12 Mei 1937 di Hartford, Connecticut, Amerika. Ketertarikannya pada komputer dimulai ketika pamannya, seorang profesor Harvard, mengatur tur komputer Harvard Mark I. Russell kemudian kuliah di Dartmouth College sebagai jurusan matematika, dan setelah kuliah beralih ke bidang baru komputer. Pada awal 1960-an, Russell mulai bekerja dengan John McCarthy di proyek kecerdasan buatan MIT, di mana ia menyusun sendiri dua versi penerjemah pertama untuk bahasa pemrograman, LISP. Saat di MIT, Russell bergabung dengan Tech Model Railroad Code, TMRC, dan diperkenalkan pada PDP-1. Terinspirasi beberapa file dan buku fiksi ilmiah favoritnya, Russell dan sesama pemrogram Martin Gretsch dan Wayne Lieutenant memahami permainan dua pemain Flash War. Untuk PDP-1, meskipun Russell menulis versi pertama game ini pada tahun 1961, peningkatan signifikan dibuat pada musim semi 1962 oleh Peter Sampson dan Edward dan Martin Gretsch. Space War dianggap oleh banyak orang sebagai video game dua pemain ternama untuk komputer digital. Selanjutnya, A.A. Zajac. Lahir tahun 1926, Cleveland, Ohio, United States. Pada tahun 1963, Edward E. Zajac di Bell Labs, Murray Hill, New Jersey, memproduksi film animasi komputer pertama. Film berdurasi 1,25 menit, berjudul Simulation of Two Gyro Gravity Gradient Attitude Control System, untuk menentukan bagaimana jenis satelit tertentu akan bergerak melalui luar angkasa. Film yang juga dinarasikan oleh Zajac ini mensimulasikan gerakan dan autorotasi satelit. Autorotasi satelit komunikasi sebagai rangkaian fase tunggal. Baiklah, poin yang kedua, sistem koordinat. Di sini jelas. Poin yang kedua adalah sistem koordinat. Di sini dijelaskan, koordinat dapat diartikan sebagai tata keseimbangan yang membantu kita di dalam menentukan suatu kondisi dengan nilai dan batas dalam konteks geometri. Pada komputer grafik, ada 3 macam sistem koordinat yang harus kita perhatikan. Pertama, koordinat nyata. Kedua, koordinat sistem. Dan yang ketiga, koordinat tampilan atau layar. Baik, seperti apa koordinat-koordinat ini? Nah, koordinat nyata. Koordinat nyata ini adalah koordinat tempat suatu objek berada. Koordinat nyata sering disebut sebagai real world koordinat. Contohnya adalah posisi atau koordinat dari suatu benda. Anggaplah benda tersebut kipas angin. Kipas angin tersebut berada di koordinat yang mana? Seperti itu. Lalu yang kedua tadi, koordinat Cartesian. Koordinat yang ditampilkan pada layar atau kertas. Sistem koordinat Cartesian biasanya dikaitkan dengan dimensi, yaitu 2 dimensi dan 3 dimensi. Pada koordinat 2 dimensi, terdiri dari 2 sumbu, yaitu sumbu X, ini sumbu X, dan sumbu Y. Nah, pada sistem koordinat Cartesian 2 dimensi, terdiri dari 4 kuadran, yaitu kuadran 1, di mana letak X positif dan nilai Y positif.
Lalu kuadran 2, di mana nilai X negatif dan nilai Y positif. Kuadran 3, nilai X negatif dan nilai Y negatif. Dan kuadran terakhir, yaitu kuadran 4, di mana nilai X positif dan nilai Y negatif. Pada koordinat kartesian 3 dimensi, terdapat 3 sumbu, yaitu sumbu X, Y, dan Z. Koordinat kartesian 3 dimensi digunakan untuk menggambarkan objek dalam bentuk 1 dimensi, 2 dimensi, dan 3 dimensi. Setiap titik pada koordinat kartesian 3 dimensi ditentukan berdasarkan pasangan nilai X, Y, dan Z. Bidang pembatas pada sistem koordinat kartesian 3 dimensi ada 3, yaitu bidang XY, bidang XZ, dan bidang YZ. Dan yang terakhir, koordinat layar atau screen coordinate. Koordinat yang dipakai untuk mengatur penampilan suatu objek pada layar. Arah sumbu koordinat kartesian berkebalikan dengan koordinat layar. Seperti ini. Bisa kita lihat di sini X positif kartesian dan ini adalah Y positif kartesian. Maka pada koordinat layar akan dibalik seperti ini. Di sini X positif koordinat layar dan di sini Y positif koordinat layar. Pada koordinat kartesian, nilai X bertambah dari kiri ke kanan dan nilai Y bertambah dari bawah ke atas. Sebaliknya, pada koordinat layar, nilai X bertambah dari kiri ke kanan dan nilai Y bertambah dari atas ke bawah. Pada koordinat layar, titik 0,0 terletak di pojok kiri atas. Sedangkan batas maksimal pada sumbu X sama dengan X max dan batas maksimal pada sumbu Y sama dengan Y max. Baik, untuk presentasi PowerPoint ini cukup sampai di 2 topik ini, yaitu tokoh grafik komputer dan juga sistem koordinat. Selanjutnya saya akan melakukan praktek menjawab soal MATLAB yang sudah disediakan oleh Ibu Diana. Pertama kita tambah script baru di sini. Dijelaskan bahwa nomor 3 ini kita copy. Buat program untuk menampilkan grafik dalam 4 view. Jenis grafik ditentukan dan view-nya ditentukan oleh kita sendiri. Untuk persamaan, Z sama dengan cos XY tan 3Y sin XY. Di sini dijelaskan bahwa kita akan membuat program untuk menampilkan grafik dalam 4 view. Dan kita menentukan sendiri jenis grafik dan view-nya. Persamaannya sudah ada di layar. Dan punya rentang X kurang dari 0, kurang dari 5 Ti. Dan Y kurang dari 0, kurang dari atau sama dengan ya. Oke. Jadi langsung saja di sini X sama dengan line S kita masukkan 0, 5 ini, di sini kita akan buat perbandingannya 100. Y
sama dengan line space 0,5 px dan sama 100 selanjutnya kita mesh grid x, y, mesh grid kita masukkan persamaannya, karena sama kita copy, baru kita masukkan persamaan z tadi. Cos x kali y, salah, titik dikali tan 3 dikali y titik ini sebagai batas dikali sin x kali sin x kali y. Jangan lupa titik koma di belakang kodenya. Ini kita hapus. Kita save dulu sebelum di run. Oke, di sini sudah selesai. Saya simpan. Lalu kita run. Di sini dijelaskan bahwa ini valid. Jadi di sini misalnya 5 kali pi, 5 kali pi. Taran. Line 1. Line space taran. Oke, di sini sudah berhasil ya. Selanjutnya di sini dijelaskan bahwa kita akan membuat grafik kita sendiri. Berarti subplot
posisi ya, 2,2,1. Sebentar. Surf sini, surf ini adalah grafik yang saya pakai dalam kurung X, Y, Z. Kita beri title atau nama di atasnya nanti. Surf lalu grafik kedua, subplot 2,2,2 mesh. X, Y, Z dengan title mesh. Jangan lupa titik koma, grafik keempat, subplot 2,2,3 ini saya akan memakai file X, Y, Z, title file, dan grafik keempat, subplot 2,2,4. Ini jangan sampai salah ya posisinya. Di sini saya akan memakai waterfall X, Y, Z, title water
cek dulu. Saya rasa sudah benar. Coba kita run. Bisa dilihat di sini bahwa masih ada error file line 14. File 3D. File 3D coba. Ini untuk membersihkan command window. Run. File 3D. Oke, tidak bisa. Kita bahas aja. Kita ubah menjadi apps. Jadi ini terus apps. Di sini baru muncul 3. Oke, ini masalahnya. Harusnya 224. Close. Run. Nah, seperti ini. Ini adalah grafik source, ini grafik mesh, source C, dan ini adalah grafik waterfall. Baik, selanjutnya soal nomor 4 kita tambahkan. Oh, maaf, salah. Maksudnya di sini kita lihat soal seperti biasa, kita copy. Ini sama ini, karena sama, copy, cos x. Oke, sama, kita pas. Lalu di sini dijelaskan buat program untuk menampilkan grafik soft berkontur. Soft berkontur, graf mesh berkontur, kontur 2 dimensi dan kontur 3 dimensi dalam satu frame untuk persamaan tersebut. Oke. Di sini support 2,2,1 mesh. X, Y, Z. Title. Soft berkontur. Pertama soft berkontur dia. Kita buat jadi 2,2 karena mesh berkonturnya itu
posisinya 2 tadi. Support 2,1. Surf contour X, Y, Z, X, salah, X, Y, Z, lalu title yang lupa, title berkontur, tambah berkontur, lalu surf berkontur, mesh berkontur, kontur 2 dimensi, kontur 2 dimensi. Nah, sini. Kontur. Kalau untuk kontur 2 dimensi hanya kita ketik di sini kontur, tidak ada tambahan 2 dimensi, kontur. Maka otomatis MATLAB akan menampilkan kontur 2 dimensi. Nah, itu kontur 2 dimensi. Nah, support terakhir. Dua koma empat di sini. Kalau yang 2 dimensi itu kontur saja, untuk yang 3 dimensi kontur 3 dimensi. X, Y, Z. X, Y, Z. Dengan title kontur 3 dimensi. Seperti biasa, kita bersihkan dulu. Lalu jangan lupa simpan. Sini saya beri nama Meet Tinto nomor 4. Set. Lalu kita run. Dan 8. Dan 8 kita search. Surf FC curp ini surf line 17 kontur ini kontur 3, maaf ya,
kontur 3 sepertinya. Harusnya berhasil. Nah, alhamdulillah. Baik. Jadi ini adalah sur berkontur, mesh berkontur, kontur 2 dimensi, dan ini adalah kontur 3 dimensi. Baik, saya rasa cukup sampai di sini penjelasan saya. Saya Tinto Pramuda, pamit undur diri. Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.